Saderenge nglajengaken video sakcandhaipun, ampun kata lumpen, panjenengan kula aturi like, komen, share, uga subscribe. Salam budaya, Rahayu. Kali ini saya berada di gerbang menuju astana makam anak seorang raja dari Goa, Sulawesi. Di desa Sumberagung, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur ini terdapat makam Karaeng Galesong. Siapakah Karaeng Galesong? Karaeng Galesong lahir 29 Maret 1655. Dia adalah anak dari Raja Goa, Sultan Hasanuddin Tumanagaribela. Dia adalah pahlawan penentang VOC yang amat gigih. Bahkan dia rela keluar dari istana Raja Goa karena menolak berdamai dengan VOC yang dianggap sebagai musuh utama masyarakat Nusantara. Pelarian Karaeng Galesong ke tanah Jawa dikarenakan VOC Belanda berhasil mengalahkan kerajaan Goa pada tahun 1669. Karaeng Galesong dan kerabat kerajaan memilih lari ke Jawa karena tidak tunduk di bawah penjajah kompeni. Yang ikut Karaeng Galesong ke tanah Jawa diantaranya adalah Karaeng Talu, Sultan Harun al-Rasyid, Tumanagari Lampana, dan saudara kandung Karaeng Talu, Daeng Mangapa. Kerajaan Goa yang masyhur berabad-abad di kaki Pulau Sulawesi itu akhirnya takluk di moncong meriam kompeni Belanda. Di daerah Bungaya pada tahun 1667, Sultan Hasanuddin bersimpuh pada klausul Bungaya walau sangat merugikan kerajaan. Setelah perjanjian Bungaya ditandatangani di Makassar, para pejuang kerajaan Makassar pergi dari tanah airnya karena menjadi buronan pihak VOC. Karaeng Galesong, putra Sultan Hasanuddin, diundang oleh sahabat sang sultan, seorang raja di ujung timur tanah Jawa yang telah banyak menampung dan menyediakan tempat bagi para pejuang Makassar di daerahnya. Demung, sebuah desa kecil di dekat Ketah atau Besuki di wilayah timur Pulau Jawa, memiliki kerajaan Blambangan. Disediakan bagi mereka termasuk rombongan Karaeng Galesong dengan jumlah pasukan yang besar. Belum ada data yang jelas, namun ada yang mengatakan lebih dari 4.000 prajurit. Di
masa itu di wilayah Jawa Timur terdapat dua penguasa besar dan ditakuti, yakni Sri Susuhan Prabu Tawangalun II di Blambangan dan Panembahan Maduretno Pangeran Trunojoyo di Sampang Madura. Kedua penguasa besar ini telah lama saling bahu-membahu dalam perjuangan melawan VOC dan sama-sama diincar oleh Amengkurat I, Sunan Mataram di Pleret. Setelah kedatangan Karyanggalesong di Demung, diadakan pertemuan tiga pihak, yakni Trunojoyo, Karyanggalesong, dan Tawangalun yang digelar di Kedaton Sampang. Mereka sepakat bekerja sama untuk menaklukkan Sang Raja Mataram yang telah bekerja sama dengan VOC. Dalam pertemuan itu pula diadakan perkawinan politik antara Karyanggalesong dengan putri dari Trunojoyo. Dalam kesepakatan tiga pemimpin itu ditetapkan bahwa Mataram akan ditaklukkan bersama-sama untuk menumbangkan Amengkurat I. Mahkota Mataram akan diserahkan kepada Pangeran Trunojoyo selaku kerabat paling dekat dengan Mataram. Keraton Mataram akan dipindah ke Daha atau Kediri. Selain itu, penaklukan Mataram menggunakan tentara Makassar dengan imbalan dari Trunojoyo, yaitu mendapatkan daerah perbatasan Mataram dengan Blambangan, Malang, dan Pasuruan. Tawangalun II hanya menyediakan bahan pangan yang cukup untuk berperang selama 2 tahun. Tentara Blambangan hanya dilibatkan sebagai pasukan telik sandi atau mata-mata dan tidak terlibat dalam perang langsung karena Blambangan terikat perjanjian kekeluargaan dengan Sultan Agung, ayah Amengkurat I. Mereka bersatu padu melanjutkan perlawanan di Kerajaan Mataram terhadap Belanda pada tahun 1676 sampai 1679. Karyanggalesong dengan pasukannya menyerang Gresik dan Surabaya yang saat itu berada dalam kekuasaan Mataram. Pasukan Karyanggalesong seperti ditulis sejarawan Belanda, De Graaf, berhasil mengobrak-ngabrik pasukan Amengkurat I yang kemudian kembali ke Jawa Tengah. Akhirnya pasukan Madura, Makassar, dan Blambangan berhasil merebut Keraton Pleret, ibu kota Mataram pada Oktober 1676. Kemudian Pangeran Trunojoyo memindahkan ibu kota kerajaan Jawa ke Kediri setelah Pleret berhasil direbut. Amengkurat I terpaksa melarikan diri dari keratonnya dan berusaha menyingkir ke Batavia.
Akan tetapi kesehatannya semakin memburuk. Setelah terdesak ke Wonoyoso, ia akhirnya meninggal di Tegal dan dimakamkan di suatu tempat yang bernama Tegal Arum. Menurut catatan sejarah, pada 12 November 1679, perlawanan yang sengit dari Karengelesong harus berakhir. Bukan karena hunusan pedang lawan, namun karena penyakit yang dideritanya. Karengelesong, sang panglima penakluk Mataram itu wafat di daerah Ngantang, Kabupaten Malang. Kisah kematiannya diperoleh sejarawan Leonard adanya dari Kolonel Archief yang katanya sekarang masih tersimpan rapi di Den Haag. Sampai sekarang warga menyebut makam Kareng sebagai makam Mbah Rojo. Keadaan makam dibiarkan apa adanya, berupa tumpukan batu dan nisan. Di komplek makam Kareng terdapat 10 makam lainnya yang diduga sebagai pengikut Kareng. Di sebelah utara nisan terdapat prasasti yang ditulis oleh sekelompok pengajian. Isi prasastinya adalah, "Di sini makam pejuang agung yang pantang menyerah tentang VOC dan kezaliman di abad ke-17. Putra Sultan Hasanuddin, Raja Goa ke-16, menantu Raden Trunojoyo, murid Panembahan Giri, Panglima Perang Laskar Makassar di Jawa Timur." Tahu sekelompok pengajian yang diperintahkan Gus Dur untuk merawat makam Kareng tersebut. Sebelum itu masyarakat Ngantang tidak mengetahui jika ada makam orang besar di Ngantang. Namun sejak itulah warga mengetahui kemudian merawat. Tak berserang lama, banyak tokoh penting nasional, utamanya dari Makassar, yang berziarah ke makam Karengelesong, salah satunya Bapak Yusuf Kala.